اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما حرق خاتم لما سبق الناشر الحق والحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الفهم واخرجنا من نور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحشر وحلقنا بعلم وشاهد لنا أبواب فضلك وانصر علينا من عزائم رحمتك يا أرحم الراحمين. يا ربي يا عالم بالفاتحة يا ربي افتح مطاف القلب وروح بإشراء الله. ربي يا عالم بهالي المغني انصرني أنت أعلم بمرادي فاعطني يا ربي صلي عليك يا رسول الله وعليك أنجو بزهري صلاة الله سلام الله بأنوار ما ظلمي. اللهم إني أسهدك وأسهد أمانة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر في نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وعلى عهدك وعلى عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأعوذ لك بنعمتك علي وأعوذ بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق العمين وعلى آله وصحبه أجمعين. إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جود لنا بالإجابة. إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنور بشيرتي وشمعي ومخلتي وثرحي منير رشدي وترزقني علما يقيني توفعني بحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة تشرحي تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنصرني في كل حال ولمحة تنجي
والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي بهم وبالأولياء ذلي كوني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشر ذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة زهرني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة بسم الله الرحمن الرحيم نعيذ عن وتعليم وتذكر وتذكير والدفع والاستفادة واستفادة وحسن لتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى ودلت على خير الله ونصحه وقربه وشوابه وحسن الحاتمة معرفة وعافية وسلام في قبل وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Ya Rasulullah alaika salam ya syafi'al haqi yawma ziham ya Rasulullah salam alaika ya syafi'al haqi yawma ziham puji dan syukur
salam ya syafi'al khalqi yauma zihab. Dan atas keluarganya Nabi Fatimah, Hasan, Husain dan Ali. Ya Rasulullah alaika salam ya syafi'al khalqi yauma zihab. Dan turunannya Husain dan Hasan hingga kiamat beserta Quran. Ya Rasulullah alaika salam ya syafi'al khalqi yauma zihab. Sebelum sesuatu terjadi, Allah jadikan cahayanya Nabi. Ya Rasulullah alaika salam ya syafi'al khalqi yauma zihab. Allah jadikan dari cahayanya nur Nabi Muhammad kekasihnya. Ya Rasulullah alaika salam ya syafi'al khalqi yauma zihab. Dan segala para nabi-nabi dijadikan dari cahaya Nabi. Ya Rasulullah alaika salam ya syafi'al khalqi yauma zihab. Demikian pun aras dan kursi, kolam surga bidadari. Ya Rasulullah alaika salam ya syafi'al khalqi yauma zihab. Dan langit, bumi, bulan dan bintang dan matahari yang sangat terang. Ya Rasulullah alaika salam ya syafi'al khalqi yauma zihab. Dan lain-lain makhluknya Rabbi asal mula dari cahaya Nabi. Ya Rasulullah alaika salam ya syafi'al khalqi yauma zihab. Jika tak karena wujudnya Nabi, tak ada surga dan bidadari. Ya Rasulullah alaika salam ya syafi'al khalqi yauma zihab. Tak ada aras, luh dan kalam, tak ada kursi, tak ada alam. Ya Rasulullah alaika salam ya syafi'al khalqi yauma zihab. Tak ada dunia, langit dan bumi, tak bulan, bintang dan matahari. Ya Rasulullah alaika salam ya syafi'al khalqi yauma zihab. Tak ada malam, tak ada siang, tak ada gelap, tak ada terang. Ya Rasulullah alaika salam ya syafi'al khalqi yauma zihab. Tak ada manusia dan hewan, tak emas, perak, intan, berlian. Ya Rasulullah alaika salam ya syafi'al khalqi yauma zihab. Seluruh itu Allah siapkan karena Nabi akan dizahirkan. Ya Rasulullah alaika salam ya syafi'al khalqi yauma zihab. Dizahirkan Nabi karena rahmat bagi seluruh alam dan umat. Ya Rasulullah alaika salam ya syafi'al khalqi yauma zihab. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.
disautin, dijawab deh. Ya, kita punya salam, dijawabnya. Namanya udah kira. Kalau majelis satu tempat yang kumpul orang banyak disebut para sahabat rahmat barakah, disebut para wali-wali Allah barakah yang khusus barakah, bukan barakah yang umum. Bagaimana kalau ulangin selalu ya Rasulullah salam mengenai Rafi yang Rasulullah Wasallam dan Syafi'al khalqi yawmal qiyamah. Kata guru Abu Zain jawab di sekali begini. Kalau kita tahu diri, itu gak berharap banyak banget. Dan memang kita siapa? Kan gitu. Jadi kan orang yang gak tahu diri yang harapannya banyak banget. Kalau tahu diri harapannya, bahasanya kalau kita panggil Rasul memang senyum gitu dari ramalan gitu deh, dari ramalan ya. Dulu saya di Walid bilang kalau orang sholawat bukan maksudnya buat nabi, ini air udah penuh, ini segelas nih, ini gelas apa? Mau dari kaleng. Terus kalau udah penuh kita kucurin lagi, kita tuangin lagi gitu, kan luber, nah nampung dia, kalau nampung dia di mana juga sedunia orang bilang kalau nampung, udah penuh itu, kayak kita isi bensin hampir munjuk nggak bisa. Isi bensin itu sampai munjung kan nggak bisa, pasti penuh. Lubernya itu kata saya di Walid buat kita ya, buat kita. Jadi nggak rugi. Kayaknya semalam apa juga ada kita baca kita ingat para guru-guru yang harapan kita satu. Biar mereka teringat. Ingat itu kapan kejadiannya, kita harapkan di saat kita memang perlu bantuan mereka diingat. Oh, hilang mana ya, ingat aja sudah kira. Kita pergi ke Mekah. Mekah kan dua kemungkinan. Ada dia untuk haji, ada dia untuk umroh. Jangan niat pelesiran, ibadat bukan tempat pelesiran. Akhirnya ngerinya begitu, dibangun hotel cakep, sekolah yang masya Allah, kelas dunia punya deh. Kita betah di sekolah yang ini. Kita betah kalau di sini nih enak. Enak, ya salah di kita itu. Udah pada akhirnya kosong lagi. Kosong. Ya, makanya orang yang haji yang bagus, ada haji kan ada tiga, ada di tamatut, ada di Qiran, ada di Ifrad. Yang banyak debunya tuh, yang dilihat kumel, kecil, nggak enak deh dilihatnya tadi Ifrad. Nah, kalau kita kan pengennya netis aja, ya biar nggak punya duit netis. Ya
bagus juga sih menutupin kemiskinan. Namanya hifah dalam bahasa Arab. Hifah itu kita tutupin ketika punyaan kita, tapi nggak minta mari keliling orang sampai ditandain sama itu orang. Itu namanya kita minta. Meskipun bahasanya dikemas silaturahmi. Ya. Ada hal sih ujungnya. Ya Allah. Jangan sampai kita bahasa agama yang bagus ya dipakainya dengan pakaian yang tidak bagus. Yang sampai kan orang kita pintar banget kemasan, masya Allah. Isinya sih singkong kemasannya. Ya. Isinya singkong, melotot. Jadi kalau kita di sini banyak melawan. Dulu saya di luar itu begitu tuh kalau majelisnya, nggak lepas tuh dari kadang-kadang saya di luar itu baru datang itu udah banyak pada ya Rasulullah salam Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad berterima malam sampai buka itu tentang Sayyidil Wali. Kalau cuma tahu orang yang banyak banget disalami nama Rasul adalah Sayyidil Wali. Itu untungnya tuh ini omongan tak sebar luas. Kan kalau orang baik malu bakal kita lu nggak dengar. Kita modelnya ya apalagi sekarang dunia punya YouTube tuh nggak konten itu baru buka aja. Orang dulu kan ada pendengar begitu jadi dari orang alim juga yang selevel yang ngomong. Alhamdulillah kan masya Allah. Oh dia mintanya apa nggak tutupin jangan sampai kedengaran. Gak malu nggak bisa angkat muka. Kalau kita kan nggak ada. Mukanya beda deh jangan disamain. Jangan disamain. Sama dengan mereka. Jadi mana? Kalau guru-guru kita dia yang baik-baik, yang soleh-soleh, ngajarin kita meskipun pahit, nggak enak, ya kita salah ditegur langsung. Ya kalau anak muridnya wali kalau salah ditegur langsung murid, karena murid jauh dari marah. Kalau masih murid gitu marahnya, ambeknya sebakul ya bukan murid. Dulu pernah kawan baca khutbah nikah, memang suaranya enak ke kawan. Kan namanya suara ini apa namanya suara enak itu udah satu rezeki yang luar biasa. Kalau dibaca Quran dipasang, kalau ada maulid dipasang. Kan orang dulu maunya dipasang ya, dipasang gitu kan. Kayak kita berbaca khutbah nikah, emang suaranya enak, emang turunan abahnya juga suaranya enak. Kita yang udah diguru berkali-kali suara kita. La ilaha illallah. Jangan kata apa, alhamdulillah masih bersuara. Baca tuh tuma anna nikah. Nah, pakai anna habis tuma anna. Paling tegar tuh. Tuma inna. Padahal inna makna artinya sesungguhnya. Tapi memang bacaannya salah, ditegar. Pak Sayyidil Wali itu kalau anak murid ditegar langsung, andai sayang. Nah, mumpung ada guru dengar salah, jangan sampai di mana-mana salah. Orang taunya kan muridnya Habib Rahman itu, ngerti aja udah. Salah sih di mana aja, ya. Makanya kan paling susah kita bawa guru, paling susah kita bawa guru nih. Kita kenalin, alhamdulillah saya sekian tahun ngaji kami ini. Lagu kita mencerminkan lagu guru, ya kagak. Begitu yang susah tuh, nggak gampang. Ya,
Kalau hanya sebagai buat supaya kita populer, dapetin guru kita di mana-mana, yang kita tuntut untuk guru, itu apa tadi? Apa namanya disebut angan-angan guru. Bang guru tangan aneh mana? Semata-mata begitu, populer, mengambil manfaat sama sekali ya, enggak. Ada banyak guru-guru yang punya anak murid tuh benar-benar diomelin di depan umum, dari saya sampai kena mata, bahasanya kena mata. Ya, jadi yang kita dapat berita, dapat aja pujian dari orang. Kita duduk sama guru, sampai beberapa mana sudah. Nggak ada pernah cerita hanya mimpi Rasul mana. Itu juga kan punya guru almarhum Rahimahullah Muhammad bin Ali. Ya Hamid. Coba ada yang mulazamah yang hadir sering gitu, semisal dibuka di majelis atau beberapa orang. Mulai semalam nih mimpi Rasul nggak pernah. Mau mereka orang nggak mau. Nabi Allah Yusuf, ya alaihissalam, kan punya abah. Yang kata punya abah, Nabi Allah ada. Alaihissalam enggak itu doang, yang lain punya abah. Jangan begitu. Abahnya itu mimpi, ya. Yang diajak ngomong cuma satu. Nabi Allah Yusuf alaihissalam nggak keluar tuh berita itu. Sampai Al-Quran bilang la taqsus ru'yaka. Inti jangan cerita itu impian inti kepada saudara. Sekandung masih nggak boleh. Ya, jadi ada cerita yang kudu diceritain, ada cerita yang kita telenah. Kita nggak pernah sama sekali, nggak pernah sama sekali kita dapetin guru kita cerita. Dan mereka ngaca, Allah. Orang kan kalau ngaca yang dilihat apanya? Kejelekannya dia, makanya cari cermin. Al-mu'min miratul mu'min, orang mu'min cerminnya orang mu'min. Orang mu'min cari cermin sama orang mukmin, kita juga cermin. Bapak jadi cermin dari anaknya. Dan mau kemana itu bapak? Kan jadi cermin buat anaknya. Nah kita nih jadi orang mukmin, kalau mau meningkatkan amal kita lihat ulama-ulama dulu. Jadi kan dia cermin, kita ngaca ya Allah sampai takut banget ada cerita. Mungkin itu, mungkin bukan ibadat kuat tapi mungkin cepat banget kesinggung, marah. Kok jadi begini? Disalahin deh. Daging korban kita makan. Daging korban kita makan. Nah daging itu jadi cepat emosi. Nah, itu daging nggak punya urusan, salah. Dosa itu daging. Ya, jadi dengan adanya orang-orang alim, mereka tuh apa ya betul, kita nggak pernah bisa di dalam hatinya sedikit pun terlintas melebihi dari orang lain, selalu di bawah. Alhamdulillah ta'ala wa nafa'anallah. Beliau bilang rijalul alam arba'atun. Rijal, Al-Quran nyebut tuh kata rijal.
Kalau di kalangan orang Arab tuh kalau dibilang rijal, orang laki bukan satu, jadi dia 1, 2, 3. Nah, jamak di rajul. Tapi dia punya sifat rujulia, laki benar-benar laki. Kan ada laki tapi punya sifat makna setiap unta itu banci. Itu banci banget, laki ke banci. Laki ke perempuan. Ini rajul disebut dengan rijal. Padahal satu orang. Rajul itu bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya. Rajul. Kalau rijal bentuk jamaknya. Tapi kalau orang laki yang benar-benar dia disebut dalam Al-Quran benar-benar dia laki, disebutnya dengan rijal, nggak disebut rajul. Mungkinnya aulia disebutnya dia rijal. Kalau kita tawassul tuh rijalullah, ibadallah, rijalullah, adiduna liajlillah, kuna'unana fillah, asanallah, bifadlillah. Itu sebagian tuh kalau kita baca itu dianggap itu musyrik tuh. Ya untungnya yang anggap orang bodoh. Jadi kalau yang bodoh nganggap kita nggak pusing, jangan kita ambil pusing. Kalau kita ambil pusing kita demensi. Contohnya begini, ini contoh yang gampang aja. 1 tambah 1 sama dengan 2, sedunia. Kemudian kita ngomong sama orang yang bodoh, ya 1 tambah 1 dibilang 4. Oh jadi pusing, dibilang 4. Kenapa jadi pusing? Kenapa jadi pusing? Biarin aja. Ya alhamdulillah ya, ketahuan dia bodohnya. 1 tambah 1 4. Padahal sedunia kita kumpulin orang. 1 tambah 1 2. Ada 1 orang ngomong, 2 orang, 10 orang. Katakanlah 1000 orang, 1.000.000 orang dibanding dengan sedunia orang. Kan banyakkan sedunia. Di ngomong begitu. Jadi pusing 1 tambah 1 kok 4. Jalannya dari mana? Jalan. Lo dengan banget pusing. Ya nggak perlu. Jadi nggak usah ditanggapin. Jadi kalau ditanggapin rame lagi. Biarin aja. Orang baca rijalullah, ibadallah, rijalullah, gitu nali adina, minta kepada para wali hukumnya adalah musyrik. Biarin aja. Ini ngomong begitu. Enggak nih yang ngomong ulama. Biarin aja. Jangan pikirin. Ada umpamanya ulama dikatakan ulama kan artinya orang pintar deh. Ada orang pintar sekampung nih, ngomong dulu kenal dah. Tapi dibilang 1 tambah 1 sama dengan 4. Kita tidak terima. Oh, ada yang koslet kali itu ulama. Ada yang koslet kali. Jangan sama sekali. Jadi itu punya prinsip. Nah, jadi ngomong gitu. Untungnya ngomong orang bodoh. Jadi kita kalau masuk, ya ucapan dia sayang kita punya pikiran. Sayang benar-benar. Mau kemana? Yang kita nggak perlu pikirin omongan yang diucapin tersebut, tapi jadi pikiran kita ya. Ya ulama-ulama dulu nyebutnya tuh kalau wali besar jauh min rijalullah, dari orang-orang yang masya Allah insya Allah. Karena Al-Quran bilang gitu. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Orang-orang yang dia punya hatinya nggak pernah sedikit pun lalai kepada Allah. Itu kontak batinnya luar biasa. Lah kalau kita, ya kita kan balik lagi gitu, kan belajar begitu yang bagus, dengar, kita resep-resepin, pikirin diri kita ya. Apa aja yang disebut Allah Ta'ala sebagai kebanggaannya, kita nggak ada di situ. 1 deh
biar gue bukan bagian dari mereka, tapi yang penting saya cinta kepada mereka. Itu akhirnya hadis Nabi mengatakan yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Manusia nanti digiring, dikumpuli bersama orang yang dia cintai. Itu harapan kita. Emang harapan kita apa? Mau jadi wali udah telat itu. Udah ya duduknya kita kagak bisa. Duduk wali kita kagak bisa. Selalu suci dalam artian wudunya memang benar-benar. Ya. Kalau dia udah masuk dalam ibadah Allah Ta'ala udah luar biasa. Dia bisa tinggalin anak bininya, dia uzlah, dia ngasingin diri di satu tempat dari keramaian. Kalau kita ngasingin diri kan beda ya. Kemana kepikiran. Jadi mereka mengibadat Allah Ta'ala. Jadi kita kalau ngaji kan begitu tersepi, ya Allah kita nggak bagian dari mereka, ini nggak bisa bagian dari mereka, ini nggak dapat bagian dari mereka. Ya Allah jadikan saya orang yang cinta kepada mereka, jangan ada sedikit gugut terasa benci sama mereka. Itu ada kerjaan wali-wali yang kita kagak paham tuh kerjaan, udah tutup mulut ya, tuh gak ngerti itu urusan orang gede, nggak ngerti dah pokoknya. Itu cinta itu satu ya nikmat pemberian Allah Ta'ala yang selalu kita minta tambahkan. Bahasanya wa mabarik lana fi wazidna min, berkahkan minta tambahin lagi. Kalau rezeki kita minta lagi tambahin gitu. Kalau kita minta takwa supaya minta takwa bertambah-tambah takwa. Jadi kata rijalullah memang orang besar. Jadi itu yang disebut dalam Al-Quran rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Itu kelas mereka. Jadi bukan yang bininya banyak dari Sabang sampai Merauke itu bini, ya Allah. Yang dikenal tukang kawin. Yang tukang kawin deh. Karena kan kalau tukang kawin gak perlu modal gede. Kalau yang pakai modal gede dia memang usahanya capek dulu. Mau senang aja capek. Gitu. Tapi kagak sebenarnya. Lo mau gue jadi gitu aja sebenarnya. Itu orang anggap tuh dulu-duluan kalau dia punya bini satu harus bukan rijal. Kalau punya bini lebih dari dua, nah baru itu rijal. Jadi lebih kepada ya isi. Padahal agama mengatakan rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Urusan dunia karena jadi kebek hatinya media. Ya. Jadi jangan juga kita sangka orang-orang yang kerja di perkantoran, mereka orang-orang yang kagak kenal Allah. Banyak juga orang-orang yang jalan koridornya melalui perkantoran, tapi benar-benar teliti. Dapat gaji pokok, ini kagak cari gaji tambahan, kagak nakal kita gaji tambahan kita cari. Kalau tambahannya benar sih mendingannya tambahan di jam kerja. Halo. Di jam kerja, ini di luar jam kerja sih nggak masalah deh. Itu pun nggak masalahnya dari masalah halal. Ya, tapi kalau dalam masalah tasawuf ada masalah gitu. Artinya kurang sifat qanaah gitu. Idza kunta za qalbin qanu'in fa anta liman siwa ali wa anta wa malikud dunya sawa, kata Imam Syafi'i. Idza kunta za qalbin qanu'in, kalau kau punya hati qanaah, sifat qanaah, merasa yang Allah Ta'ala kasih itu yang terbagus dan memang cukup. Anta wa malikud dunya sawa, kau dengan raja-raja dunia sama. Itu sebenarnya ya.
dari tengah jalan. Nah, jadi rijal Allah, orang-orang yang luar biasa karena Allah Ta'ala. Nah, itu yang kita kehilangan zaman sekarang ini. Rijal Allah semakin sedikit. Tapi enggak sunyi. Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad Al-Baratib beliau bilang di dalam kitabnya, kitab beliau itu sebenarnya adalah kitab intisari dari Ihya Ulumuddin. Jadi Imam Ghazali itu bukan Habib, tapi di kalangan habaib alawiyin itu dijadikan dia sebagai guru. Itu hebatnya itu ya, nggak ta'assub, nggak fanatik. Kalau bukan Habib nggak bisa. Jangan sampai begitu. Nantinya akhirnya kita, kalau Sayyidina Abu Bakar nggak boleh jadi khalifah, Sayyidina Umar nggak boleh, Sayyidina Utsman, yang ada siapa? Sayyidina Ali radhiyallahu anhum. Nah, mereka tuh Sayyidina Ali tuh yang perlu jadi khalifah, yang lain nggak boleh. Ternyata terlalu ta'assub fanatik, nggak boleh. Ta'assub tuh fanatik nggak boleh. Agama barang ya. Nabi nggak ajarin ta'assub. Nabi nikah dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Tunjuk dari mana? Kan begitu. Kalau orang nikah kan ada petunjuk dari orang tuanya ya. Lo udah ketine kali deh perempuan yang masih biras kita, masih ini kita, tangguh kita, cabang kita, ada yang begitu orang tua. Ada. Nah, sekarang Nabi SAW abahnya dengan kan gitu, uminya nggak ada juga, ami-aminnya yang dekat meninggal. Jadi yang kasih alamat untuk Nabi nikah siapa? Kan gitu masalahnya. Kita diajarin Al-Quran, "Mayang tipu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha." Nabi tidak tertutur, ngomong aja apalagi urusan rumah tangga. Ya, urusan rumah tangga. Kan rumah tangga adalah masyarakat kecil. Kalau kita berhasil dalam rumah tangga kita, selanjutnya kita bisa tuh berhasil. Jadi satu kegagalan kita bisa memanage ya satu bentuk perkantoran atau apa kan namanya perusahaan udah berhasil, tapi rumah tangga kita hancur lah, nggak bisa tuh. Akhirnya kita nggak jadi cermin, nggak jadi kaca di rumah tangga kita sebagai bapak, sebagai orang tua. Nah, jadi petunjuk siapa, isyarat dari mana? Wahyu. Nah, kalau udah wahyu nggak campur tangan manusia. Kalau wahyu mana dia tuh wahyu? Kagak ada campur tangan manusia sama sekali. Kalau ilham setan bisa masuk, itu ilham bisa mati. Ada ilham ya, bisa mati. Ilham bisa masuk tuh setan, tapi kalau udah wahyu nggak bisa masuk. Ya, oleh karena itu urusan Sayyidatina Aisyah Nabi nikahi siapa dia putri dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kan begitu. Emang punya kemauan yang lah Syiah nggak mau, protes. Nggak mau, udah kejadian, emang Nabi punya mau. Selalu langkah Nabi salah. Kenapa? Karena yang dilihat Sayyidina Abu Bakar Siddiq dikesel, anak turunannya semua dikeselin lah. Ini bagaimana ceritanya? Emang agama selalu begitu. Padahal agama bilang wala taj'alna fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur. Kan nggak boleh ada rasa dengki. Nanti itu rasa dengki memang ada di kita. Kenapa dikasih? Buat perjuangan. Ada kita gedek banget orang, kita datangin samperin cium tangan supaya hilang tuh lo rasain sakit nggak hati lo gitu.
Jadi memang ada rasa dengki ditaruh sama kita, hanya kita buat jadi naik derajat kita. Ada, memang ada tuh kalimat hilang tuh rasa dengki, kesel hati sama seorang gak enak masih ada, tapi mesti dilawanin. Kalau kagak kita akhirnya nikah sama dia, kawin sama dia, punya beranak deh. Anak kita lu jangan deketin sosial. Aduh, sampai mati gitu. Padahal nanti ditanya, mana ya kawan nukas, itu punya saudara siapa? Jawabnya orang Islam, Muslim, semuanya saudara saya. Terus malaikat kan malaikat rakib atin yang catat kita. Bohong. Kayaknya gak bisa bohong udah kalau udah kesana jatuhnya. Alasan apapun ujungnya dilihat memang malaikatnya bohong. Sebab bohong melahirkan bohongan kedua, ketiga, keempat. Jadi hati-hati juga kita zaman sekarang nih, orang-orang pada ngaji. Makanya kalau guru almarhum terakhir Haji Al-Qayyum Muhammad, cari guru yang benar. Kawan aja disuruh cari. Selalu terlalu hadir di maulidnya didengar, selalu nggak lepas kali. Ya yang beliau selalu hidupin terus. Suruh cari kawan. Almarhum ala dini khalilih, selalu ngomong gitu. Orang tuh gimana kawannya, agama kawannya. Kalau tuh kawan agamanya kuat, kita bawa, ayo ziarah, ayo kita ngaji. Tapi kalau kawan kita nggak benar, habis deh. Itu kawan biasa, apalagi kawan untuk bermain tangga. Momennya itu gitu. Jadi kita baru sampai di Rijalullah. Itu dulu yang belum dibahasnya. Terus ini kita baca fikih sedikit, kemudian kita baca tahlil buat guru kita. Boleh nggak ya? Hah? Orang Jepang gitu ada ngomong. Orang Jepang kita ngomong pakai mulut, dijawabnya pakai karena jadi begini gitu. Ini begini nana sengaja supaya di YouTube ada yang benar, ada yang Jepang kalau suaranya kan mau ngajar tidak ada suara mau Bang Teten aja yang paksain Rasulullah sallallahu alaihi ya Rabbi asyani wa darji ya Rasulullah sallallahu alaihi ya Rabbi asyani wa darji ya Rasulullah sallallahu alaihi ya Rabbi asyani untuk ke yang kita bilang asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alna tawwabin wa mutatahhirin wa ij'alna min ibadihi qubura. Yang kemarin tuh syakura wa ja'alni iklan katsira dan seterusnya. Itu yang aneh ingat, kalau aneh nggak keliru. Benar. Ya. Minimalnya kalau kita habis wudhu, pertama wudhu dari kata waduha atau maknanya cahaya. Jadi kita kalau wudhu lagi mengusahakan supaya kita nanti di akhirat Allah Ta'ala kasih, mudah-mudahan amin, wajah kita urmah jalin cahaya kelihatan. Meskipun dia orang mikro,
ya orang itu. Karena wudu itu ya Allah Ta'ala kasih bedakan sama orang-orang yang kagak kena air wudu. Itu dari sudut akhirat. Jangan dianggap wudu nggak ada manfaat. Nggak mungkin disyariatkan agama kalau nggak ada manfaat. Begitu kita ambil kesimpulannya. Jangan pakai bingung-bingung. Nggak mungkin disyariatkan artinya dijadikan satu bentuk pelajaran agama dan agama anjurin di situ kosong dari manfaat. Nggak mungkin. Dan Allah Ta'ala gak senang dengan sesuatu yang buduli. Buduli itu gak ada manfaat, sia-sia. Bahasa kita begini, kita ngobrol tengah malam sampai larut malam, selesai tidur, itu namanya buduli. Ya, fakbol waulan ya, buduli sesuatu perkara yang akhirat kita kagak dapat. Nah, meningkatkan kali derajat kita kagak, dunia kita berspesial kagak juga. Nah, kita ngobrolnya sampai tengah malam 3 jam udah sampai sekali. Alhamdulillah, datang ke duit sumpuk lah mendingan. Mendingan. Namanya ada manfaat dunia. Nih manfaat yang cepat dunia kagak, akhirat kan rugi gitu. Rugi gitu. Tidak ada satu orang yang udah masuk ke alam akhirat meskipun masuk surga, apalagi masuk neraka ya. Kecuali mereka pada nyesel. Kenapa dulunya gue kagak baca Quran dengan banyak nih? Padahal satu hurufnya udah ketahuan saja. Gue demenan baca WA lebih banyak. Sama pulang deh besok itu. Mau bener lagi, digodain lagi WA. Barang kita deketin tuh HP kita, taruh, suruh puasa tuh HP, dipuasain. HP puasa itu HP penting kagak bisa kok dihubungin lagi puasa. HP lagi puasa. La ilaha illallah. Itu selalu tuh. Enggak dia nabi, enggak dia wali, dia ulama besar, semuanya Allah Ta'ala giring di dalam kenikmatan yang luar biasa di akhirat. Dia enggak kesentuh dengan api neraka, enggak dihisap dengan hisapan yang luar biasa. Setelah itu kita tanya, nyesalnya luar biasa. Kenapa itu dulu? Coba bukan orang begitu ya. Udah di ujung ada di baru. Ya Allah. Al-Qurannya Allah hartani ila ajalin qarib fasadaqallahu binasrihi. Itu masih di mana itu di dunia ketika dia didapetin gambaran bakalan mati. Satu hari kau akan saya cabut, baru berasa ya Allah Al-Quran bahan yang kita pengalaman. Orang kalau ingat kekurangan dalam ibadah kemudian timbul semangat, itu tandanya ke orang sedikit dapat hidayah. Dilanjutin aja dia dapat taufik. Ya. Dilanjutin aja dia dapat taufik. Ngaji enggak ada taufik. Jadi wudu sesuatu yang disyariatkan. Sesuatu yang disyariatkan tidak mungkin sia-sia, kosong, nggak ada faedahnya. Pada satu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jalan ditumpukan bangkai kambing. Kalau bangkai itu hewan yang kadang dipotong dengan secara agama atau dimaki berita dengan bangkai. Ya, bangkai itu begitu. Lah, tahu-tahu tuh tumpukan bangkai kambing didiemin aja.
Padahal masih bisa diambil nggak? Masih bisa diambil, bukan dagingnya tapi kulitnya. Diapain? Disamak. Ya, maka jadilah dari hasil kulit itu disamak, gesper, apalagi tali jem, apalagi topeng, macam-macam deh, macam-macam deh pokoknya dibikin. Kan jadi ada hasil nggak? Ada hasil. Nabi kasih tahu sama sahabatnya, jangan dibuang tuh, jangan diantepin begitu aja jadi busuk. Masih bisa dikelola dengan cara disamak. Saat itu sahabat ambil. Tadinya nggak ada perintah semacam itu, lain ada penyamakan. Jadi yang namanya samak itu umurnya udah berapa tahun? Lah, kita belum lahir belum ada. Air-airnya kita udah ada tuh penyamakan. Kemudian itu ya namanya orang bisnis ya, bisa aja tuh sampai mendunia. Karena memang ada manfaat, sesuatu yang masih ada manfaatnya secara Islam, kita ambil garis bawahi, nggak boleh disia-siakan. Ya, jadi uduk satu syariat yang dianjurkan. Nggak masuk akal tuh kalau memang uduk bentuk syariat kemudian nggak ada fungsi, nggak ada arti sama sekali, baik dunia ataupun akhirat. Ya, jadi wudhu dari kata wadu'a aitanawwara, wadu'a wajuhu aitanawwara, dia punya wajahnya terang. Terangnya bukan karena lantaran air doang. Kalau itu menjadikan hanya air, kagak ada niat uduknya, kagak bisa menjadi burung muhajjalin, bercahaya itu muka, nggak bisa. Banyak juga orang-orang yang dia cuci muka nggak uduk, ya dirawat tuh mukanya sama sekali. Orang-orang kafir kita lihat dia bersih sama sekali, itu kan kelihatan kita di dunia, nanti di akhirat kata agama kan ada dua. Ada ibyadul wajuhu, ada iswad wajuhu. Ada yang mukanya hitam, ada yang mukanya putih terang sama sekali. Gitu. Nah muka hitam siapa? Muka orang-orang kafir. Dia kan gak kesentuh dengan air wudu. Kalau orang-orang mukmin ada kesentuh. Gitu. Jadi nanti itu ada yang mukanya itu terang banget sekali, ada yang mukanya gelap tapi ada bintik putih, apa namanya, terangnya. Nah itu dia pernah uduk tuh. Nah orang yang semacam itu ada cikal bakal untuk masuk ke dalam surga, tapi nggak tahu berapa tahun dulu dia nginep gitu ya, di penjara di neraka, ini nggak tahu tuh. Tapi udah ada modal tuh. Begitu ya. Jadi usaha atau kerja umat Nabi SAW sedikit apapun kagak disia-siain. Bahasa kita begini, sejak dia lahir sampai dia mati uduk sekali. Uduk sekali. Kalau sekali umpamanya itu tetap tuh ada itu perhitungan nanti di akhirat. Karena Allah bilang, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah nggak akan sia-siakan pekerjaan orang yang baik. Coba diperhatiin, kalau kita kan nggak ada hitungan, ya. Ini karyawan masuknya sebulan sekali juga semen, apa namanya, 1 jam. Setelah itu dia tidak masuk lagi. Oke, dia mesti hitung tuh dia berapa ya? 1 jam sekian tahunnya, kagak. Yang ada dan mutasi. Allah Ta'ala nggak begitu. Itu saking rahmannya Allah Ta'ala. Paslon besunanil wudu. Jadi kita punya prinsip itu. Kalau ada orang ngomong tentang syariat Nabi gak ada manfaatnya sama sekali, kita akan berambut, jangan masuk itu.
bahasanya tuh kalau 1 tambah 1 orang bilang 2, dibilang 4, jangan terima, biarin aja, nggak usah pakai dipikir. Enggak, yang ngomong nih kiai juga orang. Kita lihat kan syariat wudhu bukan syariat baru, syariat dari zaman Nabi Adam alaihissalam terus sampai ke kita dapat. Alhamdulillah mereka bisa wudhu, kita juga dapat wudhu. Tinggal permasalahannya mantawab doa, siapa yang berwudhu wahsana fi wudhuhi, dibagusin cara berwudhunya, nggak kayak gabung tembok kan gitu. Orang dulu bilang abot orang wudhu rapi banget. Kita ngaji masih diawali ya, ini nggak mengatakan aneh, kita ini ngaji masih diawali. Itu kagak ada pernah ada praktek wudhu langsung gitu, tapi kebenaran di ujung umur beliau. Nah kan kita yang nuangin ke air wudhu itu nih, aduh umur masukkan air kayak itu udah rapi lah, baca doanya waktu basuh muka lah. Terus saya diwalid, habis ini kelar duduk deh semuanya, kaki kita itu yang ini dulu ini, udah rapi kelar baca doa. Sekarang beliau mau sholat nih, alat tadi kita lihat tuh muka hari wali waktu itu semuanya deh dua wali. Kalau muka orang tua kan keriput deh, orang mukanya masih kenceng aja betul udah tua. Itu jarang ya, jarang, kebanyakan udah ngelain kendor. Udah rapi gelar, beliau mau sholat. Sholat pakai itu baju dan lainnya, pakai juga imamah. Habis sorban nih, imamah sorban itu. Karena udur beliau kita yang pakai. Udah rapi telar, beliau kan mau sholat. Kita habis pakai sorban kita. Mangsa tuh mangsa. Ya kok wali mungkinnya berubah ya. Berubah tuh. Tadi kita yang berubah. Tadi kita. Lain. Benar-benar lain. Salah lihat kali gitu. Salah lihat. Kan kita bengal lah. Kita ini bengal anak murid yang gagal menerima begitu. Salah lihat kali ini gue mati gue aja kali. Kita lihat. Itu yang kadang-kadang kita benar. Hasil wudhu orang-orang alim dengan hasil wudhu kita nih beda. Hasilnya aja di dunia udah kelihatan. Itu satu tuh. Entah kalau beliau udah wudhu rapi kelar mau ngajar, pakai baju besar beliau ngajar. Dia kalau ngajar deh pakai ngajar umum ya, pakai baju besar. Ya. Karena yang dilihat bukan yang hadir. Ini kitab pengarangnya. Kalau yang hadir siapa yang mau ya memperlihatkan dirinya kepada orang lain, kagak mau. Karena ini kitab. Jadi adabnya kitab. Udah kita lihat tuh lebih mudah. Makanya kalau antum lihat foto yang beliau sebarin tuh, padahal pada usia udah cukup umur ya, itu mukanya beda. Itu yang beliau bilang ini foto aneh yang aneh sebarin, bukan buat siapa-siapa, buat anak murid aneh. Itu bahasanya. Sebenarnya bahasa orang dulu cukup begitu aja. Kalau kita kan kagak lebih, kalau kita banyakkan lebihnya. Lu simpen foto, malaikat ini nggak berani masuk. Ini masuk. Yang berani masuk yang mana? Kalau malaikat nggak masuk,
Kalau kita kan banyakkan lebihnya, dia ngomong banyakkan lebih, banyakkan bumbu, bukan asin lagi. Nah kalau ujung udah asin namanya pahit tuh, garam kebanyakan, bukan asin lagi pahit. Itu yang kita lihat tuh begitu. Ya kalau kita resik deh, orang-orang dulu resik, tahu resik ya, bersih. Kayaknya kita kalau wudu bukan disuruh rame-rame di dalam kamar mandi, rame banget. Kita wudu nih, perasaan itu belum selesai, was-was penyakit tuh. Habis kelar wudu, rapi kelar, keluar, perasaan kita tadi belum nih, wudu lagi. Jangan itu was-was yang ada, karena kita kelamaan di WC. Kita masuk ke WC aja udah disuruh baca. Nawaitu Shomagodin. Nah kita apaan tuh kalau masuk ke WC masuk aja udah kagak pernah baca, giliran gue nongkrong baru gue ingat. Udah dah nawaitu Shomagodin aja dah. Shomagodin bukan Shomagodin, nawaitu Shomagodin bukan Shomagodin. Kalau Shomagodin puasa besok. Ini nawaitu Shomagodin. Ada bacaannya. Ya Allah, orang-orang dulu dasar banget tadi, suruh baca, lu baca dari kitab yang sadulana dari bacaannya, panduan doa-doanya disuruh kita beli Maslahul Akhirat. Itu kitabnya tuh. Di situ ada doa habis wudu, doa basuh muka, basuh tangan kanan kiri. Kan begitu. Kalau kita nih umpamanya disuruh aja deh nanti baca doa wudu buat tangan kanan, itu kita udah hafalin masih lupa aja. Ya gitu kita. Padahal itu udah hafalin berapa kali sekali. Asal lewat doa. Dan manfaatnya tuh semuanya doa. Hanya masalahnya kita punya kamar mandi sama WC di satu. Disiasatin sama Habib Zain, kata Habib Zain begini, karena kita punya tempat wudu situ juga, buang air situ juga, tongkrongan itu ditutup. Apa tuh? Disiasatin tuh, apa? Tutup itu, jangan langsung. Kalau kita baca-bacaan masih bisa dimaafin. Bisa tuh, kan kalau kita baca Yasin umpamanya ya, surah Yasin. Siapin tuh air, ntar kita minum. Ntar sisanya asiatnya jangan kita buang, dijadiin minuman. Kalau udah juga letih, ambil. Atau udah kelamaan air udah kurang nyaman, tapi memang air Yasin, buang ke kolam. Gitu. Jadiin tuh air-air yang semacam itu. Buat apa itu air begitu? Ya buat apa ini? Pasti ada. Yang pasti orang kalau kena air seger lah, gitu dulu. Padahal Al-Quran itu kasih tahu itu tentang air. Ya bukan kagak. Allah Ta'ala ciptakan langit kalau nggak diturunin air, lah kebingungan gitu. Tuh bumi ngarepin dari langit. Kan langit dulu diciptain. Kan bahasanya wassama wal ardu anzalna sama ma'an. Allah Ta'ala turunin dari langit, dari atas, ma'an berupa air. Kalau gak diturunin, habis kita. Ya habis sama sekali. Jadi kalau manfaat, pasti manfaat. Cuman belum nyandak kita punya pikiran, jangan kita ingkari. Itu gak boleh tuh. Ya, sesuatu yang kita anggap belum nyandak, belum sampai ke otak kita, jangan kita ingkari. Oh, otak saya yang belum nyampe. Jadi bagaimana kita imanin lebih dahulu, jangan kita ingkari. Kalau kita ingkari lebih dahulu, ngeri-ngerinya memang otak kita yang nggak sampai. Ya, otak kita yang nggak sampai. Kalau zaman dulu kita nggak percaya, ada Habib di sini, dia bisa ngobrol.
ame Habib yang di luar, umpamanya negeri tanpa ada alat sama sekali. Oh, rupanya kemajuan teknologi mendekatkan kepada orang percaya kepada karomah. Iya benar. Ini kan handphone doang, dasar angin ya. Tapi kan itu bisa. Allah Ta'ala nggak pakai sondor gitu juga dengan jalan Allah Ta'ala bisa. Nah dia kasih yang jaga angin, siapa yang pegang anginnya? Malaikat. Cari ngomong malaikat. Ini kan makhluk Allah Ta'ala juga. Makanya kita boleh nggak Fatihah sama malaikat? Nah, Al-Fatihah hilang pakai sidna Jibril alaihissalam. Boleh nggak itu? Kan kita baca juga malaikat al-muqarrabin, as-sayyid maqrubin dan lain-lain malaikat ya, malaikat al-aras dan lain-lain. Kita baca nggak tuh Fatihah untuk mereka itu? Kita kenalin diri kita mereka ketika di akhirat para anbiya pada kenal kita. Nabi kan 25 yang wajib tuh. Kita baca pada Sayyidina Adam alaihissalam. Oke deh, Sayyidina Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim sampai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan begitu. Terus Sayyidina Jibril, Mikail, Israfil, Azrail dan lain sebagainya kita baca. Kenapa sih begitu kita baca pakai malaikat disebutin atau yang 10 yang kita enggak, hanya lagi ngapalin aja dulu. Sebabnya kagak hafal tuh kalau aneh kagak. Itu jangan dulu kita ngomong itu faedahnya. Biarin aja dulu. Mana lagi ngapalin doang, ini suka lupa. Kenapa itu kita modelnya pakai baca Fatihah semacam itu? Memperhubungkan antara roh kita dengan roh dia, biar ada ta'aruf, perkenalan. Sebab ta'aruf itu diajarin agama. Kalau ada satu kaum, satu kelompok datang pada satu kelompok yang lain, kayak kita gini, datang ke Mekah, kan dari bermacam-macam tempat tuh. Ayo suruh dita'arufu. Karena ada Al-Qur'an inna akramakum indallahi atqakum, agar nanti saling kenalan. Itu tujuannya. Begitu juga kita kenalin diri kita yang kotor, adapun nantinya roh kita yang kotor, bahasa kita nih, kita kenalinnya biarin kan. Suatu waktu nantinya kita peradaban di mana? Di barzah. Itu udah pernah baca Fatihah buat mungkar wa nakir. Gila dari datang, anaknya pernah baca. Wah, itu yang baca yang tidak kenal, anaknya kenal nama ente. Nama orangnya nggak kenal. Itu memang ngapain gitu? Kita ada faedahnya, nggak mungkin nggak ada faedah. Ya, nggak mungkin. Sebab kita disuruh hubungan dengan yang sabakuna bil iman. Karena itu ya Al-Quran nih, orang-orang yang dahulu daripada orang yang beriman kita perhubungkan. Dia kenal, nggak kenal sama kita, pasti dia nggak kenal sama kita. Kita pun kenalnya kan begitu doang, nama doang, riwayatnya begitu. Tahu kan kita baca sama sekali nggak pernah mimpi, nggak ada urusan dia nggak nonton mimpi dah. Saya baca sekian ribu sama sekali kagak mimpi, biarin dah. Bapak kita aja begini hari kita belum mimpi lagi. Bapak kita gitu, tahan buat bapak kita, ibu kita. Nanti sering mimpi sama abahnya, aneh mimpi sering apa? Bukan bapak yang lain, bapak sendiri itu kadang-kadang kita kagak sebulanan kagak mimpi sampai sekali. Itu jadi manfaatnya, makanya Fatihah. Ya, emang udah modal gitu tuh Fatihah 50 ya ala. Fatihah bagaimana maksud orang yang baca. Kalau kita mau baca minta supaya diperhubungkan, udah ngomong aja. Paling kagak ya Rob, artinya deh ketemu aja malaikat Israfil. Dia menarik teh betul tidak enak. Orang kenal bahasa kita begitu. Ya bahasa kita. Kalaupun ditariknya keras tapi ada rasa lufahnya. Lufah itu kita bilang ada rasa kesiannya gitu. Ya, pelan-pelan. Jangan sampai. Itu yang kita harapkan itu gitu doang. Emang apa harapan itu? Abdul Maqul doa wa nabiyuna min qabli la
Alhamdulillah.